Langit sore di Kurukshetra perlahan menghitam. Awan tebal menggantung, seakan menutup sinar matahari. Angin kencang membawa bau darah dan debu, membuat bumi bergetar. Di kejauhan, teriakan pasukan masih terdengar. Pedang beradu, tombak menusuk, dan kuda-kuda meringkik tak terkendali. Namun, di satu titik medan perang yang sunyi, semesta seakan menahan nafas. Dua satria agung, dipisahkan oleh garis takdir, akan segera dipertemukan dalam duel paling menentukan. Arjuna wajahnya teduh namun tegang, berambut hitam panjang terikat sederhana, mengenakan baju zirah berkilau dengan ukiran emas, memegang busur Gandiva yang bercahaya bagai api matahari terbenam. Di sisi lain berdiri karena tubuh tegap dan kokoh, kulit sawo matang yang terbakar matahari, mata tajam penuh keyakinan, dengan busur Vijaya yang memancarkan aura sakral, dan baju zirah alami warisan Dewa Surya yang melekat pada dirinya. Hening, hanya detak jantung yang terdengar di telinga masing-masing. Arjuna menunduk sejenak, lalu berbisik lirih. Karena, mengapa takdir mempertemukan kita di jalan ini? Karena tersenyum tipis, matanya berkaca namun tetap tajam. Karena inilah jalan yang kupilih, Arjuna, kesetiaanku pada Kurawa lebih besar daripada darah yang mengalir di tubuhku. Arjuna menggenggam Gandiva lebih erat. Sementara Krishna yang duduk di kusir keretanya hanya terdiam. Matanya tajam menatap Karna, seolah tahu, inilah duel yang bukan hanya soal kemenangan, tapi tentang luka lama yang akhirnya terbuka. Langit semakin gelap. Petir menyambar, menyalakan kilatan cahaya di wajah kedua satria. Pertarungan takdir akan segera dimulai. Di tengah medan Kurukshetra yang penuh jerit dan tangis, dua sosok itu berdiri saling berhadapan. Waktu seakan berhenti, debu perang melayang pelan, seperti tirai yang membuka panggung takdir. Arjuna, sang putra Pandu, lahir dari doa suci dan restu para dewa. Di tangannya, busur Gandiva menyala bagaikan api suci, senjata para satria yang tak pernah gagal. Di seberangnya, Karna, putra matahari, lahir dari rahim seorang gadis muda yang ketakutan, dibuang sejak bayi, tumbuh di jalanan, mengenal hinaan lebih dulu daripada cinta. Namun, dari luka itu lahirlah kekuatan, dan kesetiaannya pada Kurawa menjadi sumpah yang tak tergoyahkan. Arjuna menatap Karna dalam-dalam, suara hatinya bergetar. Aku merasakan sesuatu yang berbeda. Mengapa wajahnya terasa begitu dekat di jiwaku? Karna tersenyum getir. Jangan salahkan takdir, Arjuna. Kita dilahirkan untuk saling berhadapan. Kau dengan kehormatanmu, dan aku dengan kesetiaanku. Krishna, sang kusir, berbisik di telinga Arjuna. Ingatlah, Arjuna, meski darah mengikatmu dengan dia, Dharma menuntunmu untuk bertarung. Jangan ragu, sebab keraguan hanya akan melukai lebih dalam. Langit bergemuruh, tanah bergetar. Pertemuan dua takdir ini bukan sekadar duel satria. Ini adalah luka keluarga, yang akhirnya dipaksa dibuka di hadapan dunia. Arjuna berdiri kaku, tangannya menggenggam Gandiva begitu erat. Namun jiwanya gemetar, bukan karena takut pada Karna, melainkan karena suara hatinya tak berhenti berbisik. Mengapa aku merasa, darahku sendiri ada di hadapanku? Matanya bergetar. Ia menatap Karna, satria yang gagah, tegap. Namun dalam sorot matanya, ada bayangan yang tak asing. Ada sesuatu yang terasa seperti keluarga, seperti saudara. Arjuna menghela napas panjang. Karna, siapa sebenarnya engkau? Mengapa setiap kali aku membidikmu, hatiku memberontak? Karna terdiam sejenak. Angin perang meniup debu, membuat rambutnya berkibar seperti api yang menari. Ia menatap lurus ke mata Arjuna, lalu tersenyum getir. Arjuna, aku adalah bayanganmu, aku adalah darahmu yang terbuang, aku adalah kakakmu, yang tak pernah kau kenal. Hingga takdir mempertemukan kita di sini, sebagai musuh yang harus saling membunuh. Arjuna tertegun, busurnya hampir terlepas dari genggaman, air matanya menahan di pelupuk. Namun perang tak memberi ruang bagi kelembutan hati. Krishna, yang sejak tadi terdiam, akhirnya membuka suara dengan lantang. Arjuna, ingatlah dharmamu, meski ia darahmu, kau tak boleh membiarkan hatimu goyah. Jika kau ragu, bukan hanya dirimu yang binasa, tapi seluruh Pandawa akan hancur. Arjuna menutup mata, dadanya bergemuruh. Antara kewajiban dan kasih darah yang baru diketahuinya, hati itu terbelah. Dan dari retakan itulah, air mata satria jatuh.
karena berdiri tegak, tubuhnya kokoh, bagaikan gunung yang tak terguncang badai. Di wajahnya terpancar keyakinan, sekalipun hatinya menyimpan luka yang tak pernah sembuh. Zirah emas alami, warisan Dewa Surya, menyatu dengan kulitnya, berkilau setiap kali kilat menyambar langit. Busur Vijaya ia genggam erat, senjata sakti yang hanya bisa dipegang satria pilihan. Karena mengangkat wajahnya, menatap langit gelap, suara hatinya lirih. Wahai Ayah, Sang Surya, biarlah aku bertempur hingga nafas terakhir, agar dunia tahu, aku bukan anak buangan. Aku adalah satria, aku adalah kebanggaanmu. Arjuna terdiam mendengar suara yang keluar dari bibir Karna. Ia melihat bukan hanya musuh di hadapannya, tapi seorang lelaki yang ditempa penderitaan, dan bangkit dengan kehormatan yang ia ciptakan sendiri. Karna lalu menatap Arjuna dengan mata yang menyala. Arjuna, sejak kecil aku ditertawakan, dihina karena darahku tak dianggap suci. Namun hari ini, aku berdiri di hadapanmu bukan sebagai orang buangan, melainkan sebagai satria sejati. Aku adalah Karna, putra Sang Surya. Suara Karna bergema, membelah keheningan, seakan semesta pun ikut mendengar sumpahnya. Arjuna menelan ludah, hatinya semakin terhimpit. Ia melihat di hadapannya bukan hanya seorang lawan, tetapi juga seorang manusia yang penuh luka, dan penuh harga diri. Krishna menunduk perlahan, lalu berbisik nyaris tak terdengar. Beginilah takdir, Arjuna, kadang, orang yang paling kita kagumi, adalah orang yang harus kita hadapi. Arjuna menarik nafas dalam-dalam. Tangannya bergetar saat menggenggam busur Gandiva, senjata agung yang diwariskan para dewa kepadanya. Gandiva berkilau, memantulkan cahaya petir yang menyambar langit. Setiap kilat membuat busur itu tampak hidup, seakan bernapas bersama pemiliknya. Arjuna menunduk, suaranya bergetar. Wahai Gandiva, kau bukan sekadar busur. Kau adalah jiwa para dewa, kau adalah kehormatan Pandawa. Namun mengapa saat aku mengangkatmu, hatiku terasa hancur? Krishna yang duduk di kereta mendekatkan wajahnya, matanya tajam, penuh wibawa. Arjuna, jangan biarkan hatimu terikat oleh kelembutan di saat perang. Busurmu adalah cahaya Dharma, dan Dharma tidak pernah mengenal keraguan. Arjuna menoleh, menatap Karna yang berdiri tegak dengan Vijaya. Dalam tatapan itu, Arjuna melihat bayangan dirinya sendiri. Dua satria agung, dua busur sakti, dua jalan hidup yang berlawanan. Karna mengangkat busur Vijaya tinggi-tinggi. Suaranya lantang bagai guntur. Arjuna, hari ini dunia akan tahu, siapa di antara kita yang lebih layak disebut satria sejati. Arjuna menegakkan tubuhnya, air matanya telah kering, berganti dengan api semangat yang membara. Ia menarik tali Gandiva, dan suara busur itu meraung, membelah udara, seakan memanggil semesta untuk menjadi saksi. Langit semakin gelap, petir menyambar silih berganti, dan di antara dua satria itu, api takdir mulai menyala. Hening, waktu seakan membeku, langit gelap menggantung, angin berhenti berembus, bahkan jeritan perang di kejauhan lenyap bagai ditelan bumi. Semesta menahan napas, menanti panah pertama dilepaskan. Arjuna menarik tali busur Gandiva, otot lengannya menegang, suara busur itu bergetar bagai petir yang siap menyambar. Karena melakukan hal yang sama, busur Vijaya terangkat. Panahnya berkilau seperti cahaya matahari yang terperangkap di ujung senjata. Kedua satria saling menatap. Mata Arjuna bergetar, sementara mata Karna membara. Arjuna berbisik lirih, "Saudaraku, maafkan aku." Karna mendengus, suaranya penuh luka bercampur amarah. "Hentikan kata-kata itu, Arjuna. Di medan perang ini, tidak ada saudara, yang ada hanyalah satria dan lawannya." Tali busur ditarik semakin kencang. Detik itu, dunia seolah runtuh dalam senyap. Lalu, dua panah dilepaskan bersamaan. Suaranya memecah langit. Cahaya menyambar, bumi berguncang, debu berterbangan bagaikan badai kecil. Pertarungan takdir akhirnya dimulai. Panah pertama menghantam tanah, menimbulkan ledakan debu dan api. Udara panas terasa membakar kulit, sementara dentuman menggetarkan dada para prajurit yang menyaksikan dari kejauhan. Namun itu baru permulaan. Arjuna kembali menarik Gandiva, panahnya melesat cepat, menembus angin. Karna membalas dengan Vijaya, panahnya berkilau laksana cahaya mentari.
bertabrakan dengan panah Arjuna di udara, meledak bagai kilatan petir. Dentuman demi dentuman menggema, setiap benturan panah bagaikan petir yang menyambar bumi. Debu perang beterbangan, menutup pandangan. Namun kedua satria itu tetap tegak. Mata mereka tak pernah lepas satu sama lain. Arjuna menggeram lirih. Kau terlalu kuat, karena, namun aku tak akan mundur. Karena tersenyum pahit. Keringat menetes di wajahnya yang keras. Arjuna, kau adalah lawan yang layak bagiku. Tapi ingatlah, aku bertarung bukan untuk diriku sendiri. Aku bertarung demi harga diriku. Demi orang-orang yang menganggapku hina. Panah demi panah kembali melesat. Bahu Arjuna terluka, darah segar mengalir di lengan kirinya. Namun karena pun terhuyung, panah Arjuna sempat menggores pundaknya, merobek zirah sakral yang melindungi tubuhnya. Keduanya terengah-engah, keringat bercampur dengan debu dan darah. Namun tak ada yang mau menyerah. Para dewa di kahyangan terdiam, menyaksikan duel itu dengan wajah muram. Sebab mereka tahu, inilah pertarungan yang akan meninggalkan luka abadi. Bukan hanya bagi dunia, tetapi bagi jiwa dua satria ini. Pertarungan terus berkecamuk. Langit semakin gelap. Angin berputar kencang membawa debu. Seolah semesta pun gemetar menyaksikan duel dua satria agung ini. Karena menarik tali busur Vijaya, panah sakti siap dilepaskan. Namun tiba-tiba, roda keretanya terseret ke dalam lumpur. Roda itu berderit, terperosok. Tak bisa bergerak, kuda-kuda meringkik panik. Sementara karena menoleh ke bawah dengan wajah terkejut, Arjuna menegakkan Gandiva. Tubuhnya siap menembakkan panah penentu. Namun hatinya bergetar melihat Karna yang terjebak. Karna berusaha keras mengangkat roda itu dengan tangannya sendiri. Otot-ototnya menegang, keringat bercucuran. Namun kutukan masa lalu yang ia dapatkan membuat usahanya sia-sia. Dengan suara lantang, Karna berteriak, "Arjuna, seorang satria tidak menyerang lawannya saat ia tak berdaya. Tunggulah aku mengangkat roda ini. Baru kita lanjutkan duel dengan adil." Arjuna terdiam, matanya penuh keraguan. Namun Krishna mendekat, suaranya tajam bagai pisau. "Arjuna, jangan terjebak oleh kata-katanya, karena sendiri sepanjang hidupnya tak pernah memberi keadilan pada Pandawa. Ingatlah saat Draupadi dihina, ingatlah saat kau hampir kehilangan segalanya. Inilah waktumu, jangan biarkan kesempatan ini pergi." Karna menghentikan usahanya, lalu menatap Arjuna dengan tatapan yang dalam. Mata yang penuh luka namun tetap menyala dengan keberanian. "Jika ini memang akhirku, maka biarlah aku jatuh sebagai satria. Lepaskanlah panahmu, Arjuna. Tunjukkan pada dunia siapa yang benar-benar layak disebut pahlawan." Suasana hening, hanya suara napas kedua satria terdengar. Takdir kini telah menjerat Karna, dan jalan kembali sudah tertutup selamanya. Arjuna berdiri tegak, Gandiva di tangannya bergetar. Bukan karena lemah, tetapi karena beratnya keputusan yang harus ia ambil. Di hadapannya, Karna masih berlutut. Tangannya berlumur tanah dan darah. Roda kereta tak kunjung terangkat. Namun mata Karna tetap menyala, penuh keberanian hingga detik terakhir. Arjuna menggertakkan gigi, air matanya hampir jatuh. Mengapa harus begini? Mengapa aku harus mengakhiri hidup seorang satria yang begitu gagah? Krishna maju selangkah, suara lembut namun tegas. "Arjuna, inilah Dharma, jangan kau biarkan hatimu ragu, karena keraguan hanya akan melahirkan kehancuran. Panahmu adalah keadilan semesta, lepaskanlah, sebelum terlambat." Karna mendongak, senyum samar muncul di wajahnya yang penuh luka. "Lepaskanlah, Arjuna, jika aku harus mati hari ini, aku akan mati sebagai Karna, putra Surya, satria yang tak pernah tunduk pada takdir." Hening kembali turun, hanya suara detak jantung yang terdengar. Seakan bumi dan langit ikut menunggu. Arjuna menarik tali Gandiva, cahaya dari panahnya memancar terang, membelah kegelapan malam. Matanya menatap Karna, penuh air mata, penuh luka, namun juga penuh keputusan. Dengan teriakan yang menggema, Arjuna melepaskan panah penentunya. Panah itu melesat, menembus udara dengan suara meraung. Langit bergetar, bumi berguncang, dan takdir pun menuntut bayarannya. Panah Arjuna menghujam dada Karna. Suara dentuman menggetarkan bumi. Cahaya membelah kegelapan. Tubuh Karna terhuyung. Senyum getir masih melekat di wajahnya. Ia jatuh perlahan,
seolah semesta menahan napas menyaksikan kepergian seorang satria agung. Arjuna menurunkan busurnya, tangannya bergetar, matanya basah oleh air mata yang tak lagi bisa ia tahan. Ia melangkah mendekat, menatap Karna yang terbaring di tanah berlumpur. Wajahnya damai meski tubuhnya penuh luka. Karna membuka mata terakhir kalinya. Dengan suara lemah namun tegas, ia berbisik, "Arjuna, kau adalah panah takdir. Aku tidak menyesali apapun. Jika hidupku berakhir di tanganmu, maka biarlah dunia tahu bahwa karena jatuh sebagai satria, nafas terakhirnya terlepas, membawa serta jiwa yang gagah berani." Langit yang kelam kini perlahan tenang. Angin berhenti. Hujan reda. Arjuna berlutut di samping tubuh Karna. Air matanya jatuh ke tanah. "Saudaraku, andaikan takdir lebih murah hati, mungkin kita berdiri di sisi yang sama hari ini." Krishna menatap Arjuna dengan mata penuh kebijaksanaan. "Inilah Dharma, Arjuna. Kadang kebenaran terasa pahit, namun dari pahitnya itulah dunia tetap seimbang. Jangan tangisi Karna, hormatilah dia, karena meski ia lawanmu, ia juga seorang satria sejati." Sunyi menyelimuti medan Kurukshetra. Tubuh Karna terbaring diam, namun namanya akan terus hidup dalam sejarah. Pertarungan telah usai, badai telah reda, namun luka yang ditinggalkan akan selamanya terpatri di hati Arjuna, dan di dalam jiwa setiap orang yang menyaksikan duel takdir ini.